Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita kembali kita berkumpul bersama-sama, baca khataman bersama-sama, bersalawat bersama-sama, mendengarkan bacaan Al-Quran dan juga sari tilawahnya bersama-sama. Semoga apa yang kita usahakan ini selalu menjadikan Allah Ta'ala ridho kepada kita, menjadikan Allah Ta'ala semakin cinta kepada kita, membuat Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghadiahkan hadiah-hadiah terindahnya kepada kita, berupa lapangnya hati, berupa sabarnya hati, berupa jernihnya pikiran, berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat, berupa mudahnya mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Ini semuanya adalah hadiah-hadiah terindah dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melihat dan memberikan pahala terbaiknya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang tercinta kita, kepada orang-orang yang ingin kita bersama-sama dengan mereka di dunia, juga pengen bersama-sama dengan mereka di akhirat nanti. Dan insya Allah majelis-majelis ini pengennya kita selalu berkembang, selalu bertumbuh, selalu lebih ngerti dan lebih paham lagi, dan semakin bisa mendekat kepada para ulama-ulama kita dimanapun mereka berada. Saya ada banyak keinginan, pengen ngundang Habib Segaf, guru saya, untuk ngaji sama ibu-ibu, karena beliau memang spesialisnya itu perempuan, makanya beliau sama Abuya Hasan dipegangi Pondok Putri karena beliau yang paling dekat sama para perempuan. Maksudnya bukan dekat yang gimana-gimana, tapi perhatiannya sama perempuan itu luar biasa. Juga pengen ngundang guru-guru saya yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dan memberikan jalan untuk hal tersebut. Kita kembali ke dalam pembahasan kita di dalam kitab Uqudul Lijain atau kitab Keluarga Sakinah. Ini ndak dibaca-baca, ndak katam-katam, sudah berapa tahun kita baca bab tentang kewajibannya perempuan ini nggak selesai-selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain wa alla tasuma ay tatawuan ghaira arafah wa asyura. Dikatakan di dalam kitab ini, setelah kita membahas tentang bab adabul jima atau adab-adabnya bersenggama, adab-adabnya berhubungan suami istri. Setelah itu beliau mengatakan wa alla tasuma ay tatawuan ghaira arafah wa asyura, dan hendaknya seorang istri itu tidak melaksanakan puasa, maknanya tidak boleh puasa di sini adalah tidak berpuasa sunnah, tidak berpuasa sunnah. Kalau yang wajib-wajib tetap harus dilaksanakan. Ramadan, suaminya bilang kamu nggak boleh puasa Ramadan, ya nggak boleh dituruti. Atau jenengan masih punya kodok Ramadan, Ramadannya bolong 7 hari atau bolong 10 hari karena haid atau karena sakit dan lain sebagainya, sampai masuk bulan Sya'ban, 1 bulan lagi mau masuk ke bulan Ramadan, sama suami tetap tidak boleh puasa. Gimana ini? Tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin ala maksiatil khaliq. Karena kaidah di dalam agama ini kita tidak boleh, kita tidak boleh taat kepada makhluk manapun, mau itu orang tua kita, mau itu suami kita, mau itu orang-orang terdekat kita, bahkan guru-guru kita sekalipun.
tidak boleh kita taat kepada mereka kalau itu menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang diwajibkan oleh Allah untuk umat Islam ini hanya puasa Ramadan, ya, hanya puasa Ramadan saja. Selain itu hukumnya adalah sunnah. Tapi di sini bahkan beliau mengatakan wa alla tasum, hendaknya seorang perempuan, seorang istri itu tidak berpuasa ai tatawuan, yaitu puasa sunnah, ghaira Arafah wa Asyura. Tapi masih dikasih kutipan lagi, selain puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Asyura. Arafah itu berarti pas orang-orang yang haji itu wukuf di Arafah, mereka tidak sunnah untuk puasa. Yang nggak ikut haji sunnah muakkadah untuk melaksanakan puasa, sunnah yang sangat ditekankan. Dan juga yang kedua adalah Asyura. Asyura itu kapan? Tanggal 10 dari bulan Muharram, ya, tanggal 10 dari bulan Muharram. Jadi untuk kedua ini harus diupayakan dengan sangat untuk bisa berpuasa, ya, untuk bisa berpuasa, karena saking besarnya pahala, karena saking besarnya fadilah. Berarti gimana? Berarti kalau misalkan perempuan itu statusnya sebagai seorang istri apa ndak bisa jadi seorang ahli puasa? Bisa, nggih, tetap bisa. Karena suami mana sih, istilahnya suami mana sih yang melulu? Jadi gini, seorang istri itu tidak diperkenankan puasa sunnah itu karena apa sih? Alasannya karena apa? Karena suami punya hak kepada seorang istri untuk minta jatah berhubungan suami istri. Entah itu di malam hari, entah itu di pagi hari, entah itu di siang hari, entah itu di sore hari. Pokoknya 24 jam ini minta, itu haknya suami harus jadi istilahnya kewajiban terbesarnya seorang istri adalah melayani suami dalam hal tersebut. Tapi kalau kita berpikir secara logika, apa yo 24 jam minta sama jenengan? Bengi tok paling gitu. Paling istilahnya ndak melulu seperti itu. Berarti gimana nih kalau kita sebagai seorang istri opo terus-terusan ndak puasa? Jangan, jangan istilahnya jangan kita ngambil istilahnya berdalih karena perempuan ndak boleh puasa tanpa seizin suami. Jangan diambil kesimpulan ya sudah saya ndak usah puasa sunnah, jangan. Yang diambil gimana ya? Saya tak puasa sunnah dengan izin suami. Saya akan melaksanakan puasa sunnah dengan seizin suami. Perempuan bisa melakukan yang seperti itu, dan banyak perempuan-perempuan solihah, perempuan-perempuan yang masyhur dengan keibadahnya, dengan kebaikannya, dengan puasanya, dengan bangun malamnya, meskipun mereka itu berstatus sebagai seorang istri. Seperti Sayyidah Nafisah misalkan. Sayyidah Nafisah ini seorang ulama perempuan, keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau pindah dari Madinah ke Mesir, pindah di Mesir, bahkan sampai wafat di daerah Mesir, beliau bahkan menjadi guru dari seorang imam besar, yaitu Imam Syafi'i. Sayyidah Nafisah itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu seringkali mengunjungi Sayyidah Nafisah untuk konsultasi, untuk sharing masalah keilmuan, tentu saja dengan batas-batasnya, tentu saja tidak terus berduaan, tidak sama sekali. Jadi beliau sering ngaji sama Sayyidah Nafisah, belajar sama Sayyidah Nafisah, padahal Imam Syafi'i sudah tingkatnya adalah seorang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu istilahnya yang fatwanya itu harus ditaati, yang kata-katanya itu kalau beliau mengeluarkan fatwa, jadi ngambil intisari hukum, entah itu dari Al-Quran ataupun hadis, ini tidak bisa, istilahnya semua ulama sudah kalah dengan hujahnya seorang Syafi'i. Itu masih belajar sama seorang perempuan namanya Sayyidah Nafisah. Makanya dikatakan Imam Syafi'i itu sering kali ziarah. Setiap kali mau mengadakan pengajian, sebelum datang ke pengajian beliau mendatangi Sayyidah Nafisah dulu. Selesai ngaji,
ngunjungi lagi Sayyidah Nafisah. Jadi sebelum ngaji ke Sayyidah Nafisah, pulang juga ke Sayyidah Nafisah. Kalau beliau sakit seringkali mintakan doa sama Sayyidah Nafisah, mintakan doa sama Sayyidah Nafisah. Sampai dikatakan ketika sakitnya Imam Syafi'i yang terakhir, biasanya Sayyidah Nafisah itu cuma doain, Allahumma shfi, ya Allahumma anta syafi la syifa illa syifak, doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ketika Imam Syafi'i ini sakit yang terakhir, Sayyidah Nafisah tidak mendoakan kesembuhan bagi Imam Syafi'i, tapi beliau mengatakan matta'allahu lahu bil wajhahu ila rabbihi al-karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Syafi'i di dalam pertemuannya kali ini. Di dalam pertemuannya kali ini. Maka Imam Syafi'i waktu itu sadar kalau ajalnya sudah dekat, maka beliau langsung berwasiat, nanti kalau aku meninggal sebelum dikubur, istilahnya sebelum siapapun nyolatin saya, bawa jenazah saya di depannya Sayyidah Nafisah untuk disolati oleh Sayyidah Nafisah. Disolati beliau sama Sayyidah Nafisah, baru disolati sama murid-muridnya, umatnya, orang-orang yang sering mendengarkan beliau setelah Sayyidah Nafisah. Perempuan solihah, yang ponakannya yang khidmah sama beliau 40 tahun itu mengatakan, saya selama 40 tahun berkhidmah dengan Sayyidah Nafisah, tidak pernah ngelihat beliau tidak puasa di siang hari atau tidak bangun di malam hari. Siangnya dipakai puasa, malamnya bukan bangun malam mulai dari adanya jam 4, tanginnya setengah 4 atau bangun jam 3, enggak, semalam suntuk beliau pakai untuk beribadah. Ini keponakannya yang bilang. Makanya beliau dapat makom yang sangat tinggi, punya keilmuan yang sangat tinggi. Berarti posone Sayyidah Nafisah apa ndak seizin? Pasti seizin dengan suami, karena beliau adalah seorang yang berilmu. Beliau adalah seorang yang berilmu. Bahkan bukan cuman berilmu saja, Allah Subhanahu wa taala juga ngasih keramat-keramat yang luar biasa banyak kepada Sayyidah Nafisah. Pernah beliau punya tetangga seorang Yahudi, orang Yahudi ini punya anak cacat, tidak bisa jalan, lumpuh, lumpuh, tidak bisa jalan. Ketika ibunya ini mau pergi, mau belanja dan lain sebagainya, si anak ini ditanyain, nak, kamu di rumah aja sendirian ya? Katanya si anak, jangan, aku pengen titipkan saja aku sama Sayyidah Nafisah, titipkan aku kepada Sayyidah Nafisah. Akhirnya dititipkan, minta izin dititipkan di rumahnya Sayyidah Nafisah. Dan dikatakan waktu itu beliau, si anak Yahudi ini tadi ditaruh di kasur di dekat kamarnya Sayyidah Nafisah. Dan Sayyidah Nafisah pergi ke kamar mandi, wudhu, keluar dari kamar mandi, air wudhunya ini netes di kakinya si anak Yahudi tersebut. Ketika ibunya pulang untuk ngambil anaknya sudah berdiri. Jadi anaknya sudah berdiri berkat dari air wudhunya Sayyidah Nafisah. Dan ini terjadi berkali-kali. Ketika beliau, Sayyidah Nafisah ini tahu-tahu ada rombongan tentara jalan melewati rumahnya Sayyidah Nafisah, dan diantara, jadi rombongan tentara ini bawa seorang narapidana, istilahnya orang yang mau dihukum mati sama pemerintah waktu itu. Nah, dikatakan ketika melewati rumah Sayyidah Nafisah, si narapidana ini teriak-teriak di depan rumah Sayyidah Nafisah, ya Sayyidah Nafisah, doakan saya ini tidak salah apa-apa, ini pemimpinnya yang dolim. Maka sama Sayyidah Nafisah didoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala hajjaballah alal amirid dolim minka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penutup kepada raja yang dolim karena telah mendolimi dirimu. Berangkat dibawa di depan rajanya, di depan pemimpinnya, kita misalkan presidennya, maka dikatakan ketika raja itu nanya, mana ini tersangkanya, mana narapidananya, mana? Katanya pengawalnya, ini ada di depan Anda. Mana? Tidak kelihatan saya. Tidak kelihatan, mana ini narapidananya, mana? Tersangkanya mana? Maka diceritakan sama pengawalnya, dia tadi sempat teriak-teriak di rumahnya Sayyidah Nafisah, dan Sayyidah Nafisah mendoakan agar dirinya ini dihijabi dari seorang raja yang dolim.
maka langsung nangis rajanya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumahnya Sayyidah Nafisah dan ngasih uang yang banyak kepada Sayyidah Nafisah karena jadi perantara taubatnya Sayyidah Nafisah. Dan sampai akhir hayatnya beliau sama suaminya, sebenarnya ketika beliau sakit, di akhir hayatnya ketika sakit sama suaminya ini pengennya dibawa ke Madinah untuk dikuburkan, istilahnya lek sakit nanti dikubur di Baqi aja sama para keluarga yang lain, sama para ahlul baitnya Nabi Muhammad yang lainnya. Maka dikatakan Sayyidah Nafisah malamnya itu mimpi didatangi Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad mengatakan, ya Nafisah, wahai Nafisah, kamu dakwah di sini, kamu ngajar di sini, kamu mati juga di tempat ini. Kamu mati juga di tempat ini. Maka dikatakan dari mulai mimpi tersebut bilang sama suaminya untuk tetap menetap di negeri Mesir, dan beliau tempat yang ditunjuk sama Rasulullah pada waktu itu di dalam mimpi Sayyidah Nafisah, beliau setiap hari bacakan Al-Quran. Di dalamnya ada yang mengatakan beliau sempat ngatamkan Quran di tempat yang bakalan jadi kuburannya itu, ada yang bilang 1000 kali, ada yang bilang 6000 kali, ada yang bilang 6000 kali beliau ngatamkan Al-Quran di tempat yang akan menjadi kuburan beliau. Ini Sayyidah Nafisah, perempuan, perempuan, tapi dapat makom yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma sampai itu, ketika beliau wafat pun saya keluar keramatnya. Dikatakan ketika beliau wafat sudah dikuburkan, dan di samping kuburannya itu ada masjidnya. Jangan kalau ke Mesir ada ini terkenal masjidnya Sayyidah Nafisah, ada pencuri masuk malam-malam nyolongi lampu, nyolongi lampu yang ada di situ dicolong. Begitu diambil lampunya, begitu dibawa lampunya, nyari pintu keluar ndak ketemu. Ditaruh lampunya ketemu. Dibawa lagi ndak ketemu. Jadi kalau ini barang curiannya ini dibawa mau dibawa keluar ndak ketemu pintunya. Tapi kalau ditaruh ketemu pintunya. Maka dikatakan karena dia istilahnya pencuri ini tadi, yo antara aku metu ora entuk apa-apa gitu terus sampai subuh. Begitu subuh penjaga pintunya buka kunci, loh kok ada maling ini. Akhirnya ditangkap sama pemerintah. Jadi ini Sayyidah Nafisah, perempuan yang luar biasa keilmuannya, luar biasa ibadahnya, seorang sawamah, qawwamah, orang yang menghabiskan hidupnya untuk puasa di siang hari dan bangun malam di malam hari. Jadi istilahnya kita sebagai seorang istri, dengan ilmu kita istilahnya kata-kata wa alla tasumal mar'ah, perempuan tidak boleh, istri tidak boleh puasa, tidak boleh puasa kecuali dengan izin suami. Berarti jangan diambil, jangan puasanya, jangan yang diambil, jangan kata-kata jangan kamu puasa, bukan itu yang diambil, tapi puasalah dengan izin suami. Wa alla tasuma illa biizni, jangan puasa kecuali dengan izinnya suami. Bahkan kalau misalkan seorang istri itu puasa, padahal suaminya tidak mengizinkan untuk berpuasa, entah itu karena hajatnya, misalkan memang karena mau hubungan biologis dan lain sebagainya, atau karena sesuatu yang lain, kayak misalkan jenengan diajak undangan makan sama suami, suami ndak enak kalau misalkan jamuan yang dijamukan ini tadi ndak dimakan, beli malu kalau misalkan istrinya ndak makan karena alasan berpuasa. Maka gimana? Batalkan aja puasanya. Jenengan membatalkan puasa di situ pahalanya lebih besar ketimbang puasa itu sendiri. Jadi batalkan puasa untuk suami itu pahalanya lebih besar ketimbang kekeh untuk melaksanakan puasa itu sendiri. Seperti yang dilakukan Sayyidah Asma, Sayyidah Asma bintu Umais, istrinya Sayyidina Abu Bakar. Ketika beliau jadi istrinya Sayyidina Abu Bakar, di akhir hayatnya ketika Sayyidina Abu Bakar ini sakit, Sayyidah Asma yang ngerawat beliau. Sayyidina Abu Bakar ngelihat, Asma kamu capek, mana yang ngurusi anak, mana yang ngurusi suami yang sakit, mana yang ngurusi rumah tangga dan lain sebagainya, batalkan saja puasanya.
Maka beliau naam, ya nanti tak batalkan. Tapi karena saking sibuknya sampai datang waktu sore, ternyata sore itu Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau yang mandikan, beliau yang ngafani, beliau yang mandikan karena wasiatnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wasiat kalau meninggal nanti minta dimandikan oleh Sayyidah Asma, istrinya yang disuruh mandikan. Maka beliau sibuk dengan itu semuanya, tidak sempat buka. Maghrib kurang mungkin sekitar setengah jam atau 15 menit, ingat kalau suaminya yang sudah meninggal waktu itu sempat nyuruh untuk membatalkan puasa. Langsung minta ambilkan air, langsung minta ambilkan kurma, dibatalkan puasanya. Dibatalkan puasanya karena tahu batalkan puasa pada waktu itu pahalanya lebih besar ketimbang neruskan puasa. Ketimbang neruskan puasa. Ini loh ibadah, ini loh syariat. Syariat itu istilahnya nggak pakai logika atau nggak pakai, jadi pakainya itu iman. Perempuan memang punya jalan khusus, memang punya cara khusus di dalam mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang nyalahi caranya laki-laki. Kalau laki-laki cara mereka dapat pahalanya yo nafkahi istrinya, sholat, puasa dan lain sebagainya. Perempuan kadangkala sesuatu yang kita anggap tidak ibadah tapi jadi bernilai ibadah. Masakan untuk suami ibadah, berpakaian yang cantik untuk suami, ya untuk suami loh, bukan untuk yang lainnya. Untuk suami pahalanya luar biasa. Melayani suami, nyucikan, itu semuanya adalah pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaqbalu shaum minha. Jadi kalau misalkan perempuan tetap kekeh untuk melaksanakan puasa padahal suaminya tidak mengizinkan, ja'at wa atasyat, dia lapar, dia haus, wala yaqbalu shaum minha, dan puasanya perempuan tersebut tidak diterima sama Allah Subhanahu. Jadi bukan cuman ndak berpahala tapi ndak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takhruj min baitiha illa biiznih, dan hendaknya perempuan itu ndak keluar dari rumah, enggak keluar dari rumah kecuali dengan izin suami, dengan izin suami. Fa in fa'alat, kalau misalkan dia tetap keluar dari rumah tanpa izin suami, la'anat hal malaikah wa hatta tatub au tarji. Jadi perempuan ini yang keluar rumah tanpa izin suami, tidak pamit sama suami, dan kemungkinan besar suaminya itu tidak ridho, dan kemungkinan besar suaminya itu tidak ridho, maka sepanjang jalan yang dilalui sama perempuan tersebut, para malaikat melaknat si istri tersebut. Dilaknat sampai kapan? Sampai dia taubat atau sampai dia pulang ke rumah. Sampai dia taubat atau sampai dia pulang ke rumah. Ya lek ndak ada apa-apa di jalan. Ya kalau ndak ada apa-apa di jalan, istilahnya nanti wes engko ae lah pamit karo bojo kalau sudah nyampe rumah. Kalau saya izin sekarang ndak bakalan diizinin sama suami misalkan. Tahu nih, istrinya tahu. Saya kalau pamit malah ndak diizini. Saya kalau istilahnya minta izin malah ndak diizinin sama suami. Engko ae lah pas mulai pamit. Ya lek bisa mulai, lek enggak. Kalau terjadi apa-apa di tengah jalan, kalau kecelakaan, kalau misalkan tabrakan, kalau misalkan ada sesuatu di jalan terjadi sama perempuan tersebut, dia mati dalam keadaan dilaknat sama para malaikat. Mati dalam keadaan suul khotimah, mati dalam keadaan yang ndak benar. Jadi kata-kata yang kelihatannya ringan seperti ini, atau pemikiran-pemikiran yang sepertinya ringan, wes aku engko ae lek pamit sama suami malah ndak diizinin saya. Mau keluar ke sini, mau kumpul-kumpul ke sini, mau bahkan walaupun untuk sesuatu yang kelihatannya itu baik, bahkan untuk sesuatu yang memang baik, jenengan ngaji aja kayak gini, jenengan hadir di majelis ini, duduk di majelis, dari awal yang dilakukan baca Quran, baca sholawat, setelah itu pengajian, doa, kumpul-kumpul sama orang-orang baik, semuanya nutup aurat dan lain sebagainya. Kalau tidak dapat izin dari suami, bukannya dapat pahala tapi dapat laknatnya para malaikat.
malaikat ngelaknat, nggih. Kamu istilahnya kamu perempuan yang tidak bener. Kamu perempuan yang ya lek balik pulang, lek ndak, nggih. Makanya taubat. Sing durung izin sama suaminya WA sekarang. Aku neng majelis loh ya, nggih. WA sama suaminya. Ya aku di majelis, nggih. Jadi la'anat hal malaika hatta tatub au tarji wa in kana dzaliman, nggih. Dan ini status perempuan untuk kewajiban perempuan untuk tidak puasa kecuali dengan izin, dan keluar rumah juga dengan izin suami. Ini walaupun suaminya adalah seseorang yang dolim sekalipun, walaupun suaminya adalah orang yang tidak baik sekalipun, nggih. Walaupun suaminya adalah orang yang tidak baik, tapi kata-katanya di dalam dua hal ini tetap harus dijaga, tetap harus dituruti, nggih. Tetap harus dituruti, nggih. Karena kita sebagai seorang istri, nggih, punya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada suami, meskipun suami misalkan walaupun suaminya tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Dalam dua hal ini, nggih, di dalam dua hal ini, di dalam puasa yang di situ alasan utamanya adalah untuk melayani suami urusan biologisnya dia, dan yang kedua adalah keluar dari rumah juga harus atas izin suami, nggih. Dan kalau suami mengatakan ojo kumpul karo kelompok itu, jangan kumpul sama di tempat itu, kita juga harus nuruti, nggih. Atau misalkan suami bilang kamu jangan bawa teman-temanmu yang itu ke rumah, nggih. Jangan masukkan orang ini perempuan, nggih. Laki-laki mutlak tidak boleh, nggih. Jangan bawa konco lanang-lanang ke rumah, suami lagi tidak ada. Ini tidak boleh, sama memang aturannya Allah Taala. Perempuan, kalau perempuan suami bilang jangan bawa teman-temanmu yang ini ke rumah, nggih. Gimana? Tidak boleh, nggih. Tidak boleh kita bawa mereka ke rumah untuk jaga perasaannya suami, nggih. Wa in kana dzaliman biman khurujiha, nggih. Fa in kharajat bi idnihi fa mukhtafi fi hayati rathatin talabal mawadi al khaliyah duna syawari wal aswaq muhtarizah min ayasma gharibu sautiha aw ya'rifuha bi syakhsiha wa la tata'arraf ila sadiqi ba'diha. Dan perempuan ketika keluar rumah sekalipun, nggih, dengan izin suami sekalipun harus dengan keadaan menutup aurat secara sempurna, nggih. Harus nutup aurat, harus jaga pandangan, harus jaga sikap, harus jaga akhlak, harus jaga omongan, baik itu omongan secara lisan ataupun omongan lewat niki, nggih, lewat media sosial. Ini harus kita pikirkan, pantas yang seperti ini pantas ndak saya katakan. Kalau ndak pantas jangan sampai keluar, nggih, jangan sampai keluar. Nah, ini bukan cuman aturannya suami, tapi aturannya Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ketika mereka keluar rumah wajib hukumnya nutup aurat. Aurat fisik ditutup, aurat hati juga ditutup, nggih. Aurat hati itu seperti apa? Aurat hati ini ya apa namanya, kita mengungkap sesuatu yang harusnya tidak kita ungkap, nggih. Ngungkap hal-hal yang ada di rumah tangga yang seharusnya tidak keluar, nggih, tidak sampai keluar. Misalkan, nggih, oh suami saya itu kalau di rumah senengane misalkan senangannya OT misalkan, sukanya itu pakai celana pendek, sukanya itu ndak pakai baju atasnya. Nah, ini temennya jenengan kasih istilahnya jenengan cerita nih hal yang seperti ini manfaatnya apa kira-kira, nggih? Manfaatnya apa kira-kira? Nggak ada sama sekali, nggih. Malahan itu kan istilahnya. Jadi itu hal yang simpel. Yang lebih spesifik lagi, tambah tidak boleh untuk kita keluarkan. Masalah di ranjang, masalah di kamar, masalah yang ada di dalam rumah tangga kita, ini jangan sampai terungkap kepada siapapun. Jangan sampai terungkap kepada siapapun, kecuali kalau jenengan pengen nyari solusi dari hal tersebut, kita boleh cerita kepada orang yang sekiranya bisa ngasih solusi. Enggak kepada semua orang, nggih. Kumpul ibu PKK diceritani, bojoku duwe loro ngene, nggih. Suamiku begini. Di rumah ada masalah ini. Jangan jenengan ceritakan kepada, ini aibnya rumah tangga. Ini auratnya keluarga jenengan.
aurat ini. Jadi aurat fisik dijaga, aurat rumah tangga dijaga, aurat diri sendiri juga harus dijaga. Aib-aib kita, aib-aib yang ada di dalam diri kita ini sebisa mungkin jangan sampai kita bicarakan kepada orang lain secara tersurat ataupun tersirat. Tersurat itu ya ditulis, aku punya masalah gini. Yang tersirat ya, sindiran-sindiran. Seandainya aku punya suami yang begini. Ini kan orang nangkepnya Pak. Oh berarti bojone dhek ndak ngono. Berarti suaminya dia ndak begitu. Makanya hati-hati Bu. Hati-hati omong sak omong, cerita sak cerita. Kita boleh cerita sama orang yang bisa ngasih solusi kepada kita. Misalkan seperti apa? Misalkan suami kita punya penyakit, maaf punya penyakit sesuatu di dalam dirinya. Nah, kita ceritanya sama siapa? Yo sama dokter. Ceritanya sama dokter yang menangani hal tersebut. Sakitnya di perut, ya cerita ke dokter dalam. Sakitnya paru-paru, ya ke dokter paru-paru. Sakitnya di paru-paru, curhatnya sama dokter gigi. Ini kan ya nggak nyambung. Jadi kalau masalah kesehatan ke dokter yang punya kompetensi di dalam hal tersebut. Tapi kalau misalkan masalah keharmonisan, masalah keagamaan, masalah hubungan secara syariat, kita ceritanya ya sama orang-orang yang ahli di dalam hal tersebut, di dalam bidang tersebut. Kalau misalkan ranahnya perempuan jenengan istilahnya yang sekiranya masih bisa diselesaikan oleh ulama-ulama perempuan, orang-orang alim dari kalangan perempuan, cerita ke perempuan. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa, ini harus ulama laki-laki ini yang nangani, ya sudah datangnya ke ulama yang laki-laki. Karena ada beberapa hal yang istilahnya jujur-jujur saja saya didatangi orang-orang yang curhat masalah rumah tangganya, padahal hubungannya antara suami istri, minta dinikahkan lagi sama saya. Niki kan nggak nyambung, gitu. Ada beberapa orang yang datang karena sudah kadung cerai, sudah kadung suaminya itu nalak, datangnya ke saya minta dinikahkan. Ini saya bisa apa? Jadi penghulu yo ndak iso, gitu. Jadi saksi juga ndak bisa, gitu. Datangnya ke siapa? Datangnya ke ulama-ulama yang laki-laki. Jadi seperti itu, aurat diri ini yang harus sangat dijaga sekali. Nah, dan ketika perempuan dan jangan banyak-banyak ngumpul di tempat umum. Perempuan itu memang sebaiknya, seyogyanya mereka itu tidak memperbanyak kumpul-kumpul yang istilahnya semua orang bisa nyorot. Kayak terlalu banyak kumpul-kumpul di pasar-pasar atau di tempat-tempat umum lah istilahnya seperti itu. Jangan banyak-banyak, kecuali sama siapa? Kecuali sama keluarga. Jadi perbanyak porsi. Kalau jenengan mau pergi ke tempat-tempat umum seperti itu, sebaiknya sama keluarga, bawa suami, istri, sama anak-anak. Kalau mau datang, istilahnya ada penjaganya, ada penjaganya dari perempuan. Mutarizan min ayasma ghariba sautiha. Bahkan di sini bahkan dikatakan masalah suara aja perempuan ini aurat. Aw ya'rifaha bi syakhsiha wa la tata'arraf ila sadiqi ba'liha. Dan ini juga termasuk sesuatu yang diajarkan sama Nabi Muhammad, perempuan itu jangan terlalu dekat sama suami teman-teman teman-temannya suami, sama teman-temannya suami, temannya suami, suami punya teman-teman, jenengan nggak usah terlalu dekat sama mereka, jaga jarak sama mereka. Punya kontaknya nggak perlu, nggak perlu jenengan punya kontak teman-temannya suami, nggak perlu jenengan follow Instagramnya teman-teman suami, nggak perlu jenengan yang laki, oh suami punya teman perempuan juga, kalau teman perempuannya mungkin masih enggak. Istilahnya jenengan tahu sendirilah mana batas kepantasan, sekedar apa, sekedar bagaimana. Kalau misalkan kumpul-kumpulnya itu yang tidak mengundang fitnah, masih tidak masalah. Misalkan kayak ada reunian, ada reunian. Sini tempatnya perempuan, sini tempatnya laki-laki, ada batasan di situ. Silahkan jenengan datang.
Tapi yang banyak kalau sudah reunian, jangan tahu sendiri kan, campur aduk jadi satu. Nggih, campur aduk jadi satu. Gimana ini? Nggih, gimana ini kita menghadapinya? Sebaiknya istilahnya mundur dari kumpulan tersebut pelan-pelan. Nggih. Keluar, jangan berusaha untuk keluar dari kumpulan tersebut tapi berlahan saja. Nggih. Karena ini kumpulan sudah tidak sehat. Kumpulan yang seperti itu pasti nggak sehat, pasti tidak benar, pasti akan terjadi hal-hal yang melampaui batas. Bakalan banyak terjadi hal-hal yang melampaui batas, dan ini nanti merembet kemana-mana. Merembet kemana-mana. Yang temen yang laki ketemu sama yang temen yang dulu disenangi pas waktu SMP atau pas waktu SMA, keluar lagi percikan-percikan. Oh, aku biar ngeser kui sampai taknya keluar lagi. Dan ini nanti istilahnya jenengan tahu sendiri, istilahnya hal-hal seperti itu mesti bawa kemudorotan. Tapi kalau misalkan reunian, judulnya reunian, tapi pisah. Oh, di sini tempatnya perempuan, di sini tempatnya laki-laki. Yang dilakukan di reuni itu hal-hal yang positif. Misalkan penggalangan dana atau tentang kesosialan. Saya dengar ada beberapa reuni yang positif seperti itu, mengumpulkan dana, guru-gurunya terutama guru agamanya diumrohkan satu-satu. Ini luar biasa. Ada guru-gurunya yang ekonominya itu ndak membaik, bahkan punya utang banyak, kumpul dana buat ngelunasi utang-utangnya gurunya. Ini luar biasa. Yang positif jenengan ambil, tapi kalau sudah banyak negatifnya atau ndak ada kemanfaatannya dari kumpulan-kumpulan tersebut, jenengan mundur. Tapi jangan ekstrim, pelan-pelan. Pelan-pelan, karena semuanya butuh proses. Nanti jenengan langsung keluar, langsung jadi omongannya orang. Oh, ku pancen ya wis ngaji nang gone Khadijah karo Kak Minah, bar iki cadaran kuwi. Bar iki ngene. Bar iki aduh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi biar prosesnya itu istilahnya sesuatu yang berproses itu, sesuatu yang berproses itu hasilnya akan lebih istilahnya akan lebih terjaga ketimbang yang langsung beres seperti itu. Enggak. Kalau sama laki-laki jenengan nggak perlu nyambung silaturahmi. Nggak apa-apa. Keluar dari kumpulannya nggak apa-apa. Silaturahmi antara pertemanan ini tetap terjalin, masih bisa. Seperti apa? Misalkan dia sakit kita kunjungi, dia sakit kita kunjungi. Lebaran silaturahmi ke rumahnya, cukup Bu, cukup. Yang seperti itu sudah cukup untuk menjalin silaturahmi. Silaturahmi itu bukan berarti setiap hari harus keluar atau seminggu sekali harus ketemuan, ndak harus. Jadi menyambung silaturahmi itu tetap harus di dalam batas-batasan agama yang ada. Kalau sudah keluar, istilahnya kalau sudah ngundang fitnah, kalau sudah ngundang madorot, kalau sudah mengundang perkara-perkara yang tidak baik, jangan keluar dari kumpulan tersebut. Keluar dari kumpulan tersebut bukan berarti kita mutuskan tali silaturahmi, bukan, tetap harus dijalin. Istilahnya silaturahminya tetap masih bisa terjalin, tapi hal-hal yang kemungkinan buruk yang akan terjadi itu harus diputus, harus diputus sedini mungkin, Makanya tidak perlu jenengan kenal terlalu banyak sama temennya suami, atau suami kenal terlalu banyak sama teman-temannya jenengan. Tidak perlu, tidak ada urusannya, dan tidak ada kewajiban untuk jalin silaturahmi sama mereka. Silaturahmi yang paling penting untuk kita jalin ini sama siapa? Sama orang-orang yang paling dekat rahimnya dengan kita. Ini yang nggak boleh, yang nggak boleh diputus. Istilahnya nggak boleh kita nggak baik sama mereka, nggak boleh kita nggak sapa-sapaan sama mereka, nggak boleh kita nggak mau ketemuan sama mereka, nggak boleh. Orang-orang yang paling dekat rahimnya dengan kita. Siapa yang paling dekat sama kita? Yang seibu sebapak sama kita, atau seayah sama kita, atau seibu sama kita, atau saudara-saudaranya ibu, saudara-saudaranya ayah, saudara-saudaranya kakek, saudara-saudaranya nenek,
nenek. Nah, ini orang-orang yang paling dekat rahimnya sama kita, makanya namanya silah. Silah itu jalin, rahim itu ya rahim, rahimnya seorang perempuan. Ini orang yang paling dekat rahimnya sama kita. Ini orang yang tidak boleh kita putus silaturahmi dengan mereka. Lek bojone suami, temennya suami, ini siapa? Gitu. Temennya jenengan sama suami, ini siapa? Siapa mereka dengan suami kita? Siapa jenengan sama temennya suami? Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Maka sekedarnya, istilahnya setahun sekali pas waktu lebaran kita kunjung ke rumahnya dia, lebih dari cukup saya kira. Lebih dari cukup untuk batasan, kan tidak ada urusannya. Kita sama mereka tidak ada urusan sama sekali. Wala tata'arraf ila sadiqi ba'liha. Bahkan di sini bukan cuman tidak boleh dekat, tidak usah nyari tahu tentang teman suami. Suami juga tidak usah nyari tahu tentang teman istri. Tidak perlu. Lumayan yang di temanmu yang itu yang kerudungnya pink itu rumahnya mana, bojone sopo, anaknya piro, sekolahnya di mana, nggak perlu. Wala tata'arraf ila sadiqi ba'di. Wa alima min dzalikal madhkur annahu yajibu wujuban mutaakkidan 'alal mar'ah an tataharra ridha zawjiha wa tajtaniba sukhtiha ma amkan. Jadi intinya, inti dari ini semuanya, inti dari batasan-batasan ini semuanya adalah seorang istri, seorang perempuan yang berstatus sebagai istri, wajib hukumnya, bukan cuma wajib yang ditekankan bagi mereka untuk selalu nyari ridho suami dan keluar dari setiap kemungkinan yang membuat mereka itu marah, maamkan semampu kita, semampu istri tersebut. Jadi selalu nyari ridho suami dan selalu keluar dari segala kemungkinan yang akan membuat suami ini marah semampu yang bisa kita lakukan. Semampu yang bisa kita lakukan sambil berproses, sambil terus belajar, sambil terus nyari tahu, sambil gimana toh caranya aku kadung deket ini sama teman-temannya suami, gimana caranya ngurangi hal tersebut. Pelan-pelan, dimulai dari ndak usah ngechat WA, dimulai dari ndak usah bikin grup-grup, grup-grup yang istilahnya campur antara laki-laki sama perempuan di situ. Apalagi sampai yang diomongin ini hal-hal yang tidak benar dan lain sebagainya, keluar aja untuk menghindari, untuk menghindari perkara-perkara yang kemungkinan akan tidak baik ke depannya. Ini kita minimalisir. Hikayah qala Abdullah Al-Wasiti. Dan selanjutnya di sini dikisahkan tentang seorang perempuan, seorang perempuan yang bernazar tidak mengucapkan apapun kecuali ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Kita ceritakan di pertemuan yang selanjutnya.